Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini Om Jai kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah pimpinan dari IC, Greeting Club. Ya, siapa sih nggak kenal IC ya? Ya, teman-teman pasti tahu lah. IC itu kan merupakan organisasi guru-guru internasional yang sudah punya nama di Indonesia. Gitu. Nah, hari ini alhamdulillah Om Jai punya kesempatan untuk mewawancarai beliau. Selamat siang Mbak Capri. Halo Om J, apa kabar? Senang Alhamdulillah Om J baik. lagi secara maya. Kan jarang-jarang Gimana, bisa wawancarai Mbak Capri ini. Di tengah-tengah Aduh, kesibukan beliau nih, saya lihat memimpin PSDM juga ya, tapi masih bisa siap. mau berbagi. Mbak, boleh nanya, itu sebenarnya apa sih tujuan mendirikan IC itu, Mbak? Oke, Om J, terima kasih pertama-tama atas undangannya untuk bisa bicara bersama Om J. Senang sekali ditanya tentang IC. IC adalah sebuah komunitas pendidik Indonesia yang dimana didirikan di tahun 2019 bulan Januari. Jadi sebentar lagi tahun ketiga. Ini masih kita nih ya. Oke. Tujuannya diadakan itu waktu itu saya berpikir bahwa teman-teman di komunitas internasional itu tidak ada sebuah komunitas bersama yang dimana kita bisa saling berbagi, bisa saling belajar. Nah, ada juga komunitasnya untuk sekolahnya. Jadi waktu itu saya merasa bahwa kalau waktu saya tidak bekerja lagi di sekolah tersebut, jadi saya nggak dapat di komunitas itu, nggak bisa bergabung. Nah, karena itu saya membuat komunitas ini. Tapi komunitas IC ini tidak hanya untuk guru-guru di sekolah internasional, tapi semuanya untuk semua yang ingin belajar. Oke, itu bisa menjadi anggota atau komunitas IC. Nah, anggotanya itu bisa aja dari guru, bisa jadi dosen, bisa dari konsultan, atau bisa jadi ibu rumah tangga, guru les, guru private, guru homeschooling, itu bisa semua, ataupun mahasiswa. Jadi di dalam IC ini ada 4 pilar Om J. Nah, pilarnya itu yang dimana ada IC belajar, IC berbagi, IC menginspirasi, dan IC menulis. Jadi diharapkan teman-teman yang bergabung di IC menjalankan keempat pilar itu. Jadi bisa belajar dulu, udah bisa belajar mulai berbagi, habis berbagi nanti menginspirasi kayak Om Jenny. Nah, itu baru menulis untuk meninggalkan warisan ilmunya, karena kita pingin ilmu-ilmu yang kita miliki jangan hanya berhenti di kita, tapi juga disebarkan kepada yang lain. Gitu. Nah, ini ada masalah klasik nih Mbak. Kalau kita membentuk organisasi kan biasanya masalah yang paling klasik adalah dana Mbak, keuangan. Nah, itu mensiasatinya bagaimana? Kalau kami kan di PGRI ada iuran, ya iuran yang setiap anggota itu ada memberikan donasi. Nah, kalau di IC gimana Mbak? Apakah ada iuran seperti di PGRI atau bagaimana Mbak? Oke, harapannya kita ada iuran Om J, tapi kita sekelas sebesar PGRI. Jadi kita tidak ada iuran, nantinya kalau ada iuran alhamdulillah ya, tapi belum ada iuran karena pada saat ini IC sedang menunjukkan dirinya siapa IC. Karena biasanya kan kalau mereka suruh bayar harusnya udah tahu dong dapat apa nih gitu. Mereka mungkin ngerasa nggak dapat apa-apa, nggak usah bayar deh gitu. Jadi sampai hari ini tidak ada. Jadi kami berdiri berdasarkan sponsor dari para pengembang jasa pendidikan atau teman-teman yang ingin dipromosikan lewat kami. Nah, ini kami berkembang dari sponsor-sponsor kami gitu. Wah, itu keren tuh. Ada kesulitan nggak Mbak nyari sponsor? Ajarin dong Mbak.
Tentunya rahasianya. apalagi di masa pandemi ini sangat sulit mendapatkan sponsor. Karenanya yaitu tadi mungkin kalau kita hubungannya mutual agreement, jadi maksudnya saling menguntungkan, itu pasti teman-teman juga akan maulah, ya kan, karena memang niatnya komunitas, niatnya untuk berbuat baik. Biasanya itu tadi Om J, kalau niatnya baik biasanya ada aja yang nolong, kayak Om J lah. Nah, ya. Jadi saya tuh memang dari dulu punya prinsip orang baik rezekinya baik ya. Orang baik akan ketemu orang baik, Mbak. Itu prinsip saya dari dulu. Betul. Makanya setiap kali saya bikin komunitas pasti jalan. Entah komunitas Sejuta Guru Ngeblok, komunitas guru TIK, dan komunitas-komunitas lain yang alhamdulillah terus berkembang. Nah ini Mbak mau nanya, nanti dalam beberapa bulan ke depan insya Allah IC akan mengadakan apa Mbak? Mungkin bisa kita disampaikan atau mungkin bisa kolaborasi Mbak dengan PGRI. Kan kalau kita makin bersanding kan, makin berkolaborasi kan makin cantik kan kegiatannya kan. Jadi nggak ada sekat-sekat gitu loh Mbak. Ya, gimana, Mbak? Setuju. Saya senang sekali mau berkolaborasi dengan siapapun dan saling menguntungkan. Jadi kegiatan yang akan datang ini adalah di Hari Guru kita mengadakan lomba video pembelajaran. Wah, keren banget tuh video pembelajarannya. Betul. Jadi teman-teman ini diharapkan bisa membuat video sepanjang 10 menit sampai 15 menit gitu loh ya. Terus kemudian divideokan, kan sering nih divideokan, terus kemudian dimasukkan untuk ikut acara ini. Jadi ada untuk SD, SMP, SMA, bahkan TK atau berarti PAUD. Nanti hadiahnya per jenjang dong, Mbak? Tergantung nih. Kalau memang banyak pesertanya nanti bisa per jenjang. Tapi kalau pesertanya terbatas, ya kita mungkin hanya satu untuk hadiah semuanya. Wah, kalau boleh tahu bocorannya hadiahnya apa tuh Mbak? Biar pada semangat nih. Yang beberapa waktu yang lalu kita sudah lihat hadiahnya itu laptop Om J. Wih, mantap, laptop. Betul. Jadi ada sebuah laptop yang kita akan bagikan untuk teman-teman yang beruntung untuk mendapatkan juara 1. Dan tahun lalu, bukan tahun lalu, kalau tidak salah kemarin itu dalam rangka hari apa ya, kita mengadakan Hari Pendidikan Nasional. Itu mengadakan video lomba ini, makanya kita ingin membuat lagi supaya ternyata dari video ini mampu menginspirasi teman-teman yang lain. Jadi ini termasuk dari pilar dari kita itu adalah IC menginspirasi. Nah, mudah-mudahan video teman-teman ini yang sudah menjadi member tentunya ini bisa menginspirasi yang lain. Itu yang pertama Om J. Terus di bulan Januari, IC itu ingin sekali menerbitkan buku keduanya. Buku pertamanya kan sudah ada kurikulum ngumpet ya Om J. Iya, betul. Nah, yang keduanya itu kita mau membuat dongeng. Ini ceritanya nih ya, ini masih sebetulnya ini masih dalam pembahasan kita ya. Ini Om J udah dapat bocoran. Jadi kita mau membuat buku dongeng 30 hari. Oke, dari 30 teman-teman yang ada di anggota IC untuk menuliskan dongengnya. Nah, itu untuk siswa dari usia 9 tahun lah sampai SD. Jadi nanti kalau baca bukunya tuh misalnya hari pertama itu baca tentang kegiatan cerpen-cerpennya itu tentang kejujuran. Nanti semuanya tentang soft skills ya, ada kejujuran, kegigihan, pantang menyerah, yang gitu-gitulah. Itu tadi ada ngobrol tentang buku kurikulum ngumpet. Ini hidden kurikulum ya, Mbak. Bisa diceritain sedikit Mbak tentang kurikulum ngumpet tuh Mbak, kayaknya menarik nih. Waduh, Om J udah ada bukunya. Jadi buku kurikulum sudah kami terbitkan. Salah satu yang ada 19 penulis yang di sana. Saya juga membawakan di bagian 1 tentang kurikulum ngumpet itu sendiri. Dan kemudian teman-teman IC itu menuliskan bagaimana mereka bisa menjadi seseorang yang berhasil dengan melihat sikap-sikap yang ternyata itu adalah kurikulum ngumpet.
Kurikulum umpet itu adalah kurikulum yang tidak tertulis, tapi itu penting sekali dan sekarang ini mulai sedikit terabaikan oleh para guru kita. Nah, tugas kami itu adalah mengingatkan supaya, hei para guru, jangan lupa ya, jangan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Ini ngomongnya kesannya klise ya, Mas, Om. Tapi ternyata banyak guru yang kadang-kadang lupa bahwa mereka itu harusnya jangan cuma datang, ngerjakan soal atau ngasih soal terus kemudian selesai, tapi tidak tidak mengajarkan atau tidak mendidik soft skill yang kita inginkan. Nah, ini padahal soft skill ini yang diperlukan, gitu Om J. Iya, wah bagus. Sekarang closing statement, Mbak. Nggak kerasa udah lebih dari 15 menit nih. Kan sekarang udah banyak tuh organisasi profesi guru. Ada yang besar seperti PGRI, tapi ada juga yang baru berdiri ya, sesuai dengan komunitasnya masing-masing. Mungkin ada pesan buat teman-teman organisasi guru supaya kita bersanding loh, bukan bertanding. Kita saling melengkapi, saling sharing, kolaborasi. Silakan, Mbak. Oke, untuk teman-teman di organisasi profesi, saya percaya bahwa semua komunitas itu memiliki keinginan untuk berbagi, keinginan untuk membuat seseorang menjadi lebih baik. Dan kita semua dalam komunitas memiliki keunikan masing-masing. Jadi sekarang ini bukan saatnya lagi untuk berkompetisi, tapi melainkan mungkin berkolaborasi. Kolaborasi tentunya bisa berbagai hal, karena biar bagaimanapun yang kita ingin perjuangkan adalah pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Dan tentunya kita sebagai organisasi yang terdepan, organisasi profesi guru yang terdepan, ini sebaiknya kita menjadi contoh kepada organisasi-organisasi lain, bahwa ternyata kita itu bisa bersatu dan menghasilkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Ya, good. Terima kasih Mbak Capi. Wah, ini lumayan dapat konten yang bagus nih untuk di YouTube Om Jai. Jadi teman-teman, jangan lupa nanti mampir di youtube.com/Wijaya Labs dan juga mampir di blog Om Jai di wijayalabs.com. Terima kasih Mbak Capi. Bye-bye. Sampai ketemu lagi Jangan di acara lupa mampir di yang berbeda. blognya IC dong. Oke, siap. Nanti kita populerkan juga. Oke, Baik, bye. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi